Halo semuanya. Eh, Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak? Bagus, bagus jaringan Kak. Bagus Ji, suara aku ya, nggak berisik Ji. Iya, jelas juga. Ya, Halo ini saya semuanya, pakai. selamat bergabung. Eh, Diskusi santai Jin tadi. Iya iya. Oke, karena sudah banyak yang bergabung, jadi kita mulai saja. Halo, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan selamat berbuka puasa. Alhamdulillah, senang sekali rasanya akhirnya kita bertemu kembali dalam program parkiran setelah sekian lama tidak numpang parkir sambil bertukar pikiran. Baik, pada program parkiran kali ini, topik yang akan kita diskusikan terkait dengan perempuan dan lingkungan. Kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Kak Arlinda Ferawati, atau biasa disapa dengan Kak Linda, merupakan salah satu perempuan hebat yang pernah dikenal di kampus. Sewaktu mahasiswa sangat aktif, merupakan aktivis aktivis perempuan dan penggiat lingkungan. Bahkan sampai sekarang ya Kak, bahkan sampai sekarang masih sering Alhamdulillah. aktif di beberapa komunitas peduli lingkungan. Jadi sangat tepat rasanya kalau kita ingin berdiskusi santai terkait dengan topik kita malam ini bersama dengan Kak Linda. Uh, Baik, mungkin sebagai pengantar diskusi kita, mungkin bisa perkenalan dulu atau ceritakan tentang aktivitas atau kesibukan kakak akhir-akhir ini. Oke, baik. Jadi saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Arlinda Wirawati Lukman. Biasa dipanggil sama orang-orang sekitarku tuh Linda. Aktivitasku sekarang itu jadi ibu rumah tangga. Saya sekarang berdomisili di Makassar, jadi kebanyakan aktivitasku keseharianku saya sibukkan kegiatan uh, keluarga seperti itu saya. Mungkin um, bisa ceritakan juga Kak, tentang apa ya, kegiatan-kegiatan yang selalu dikampanyekan sama Kak Linda, seperti uh, kan kakak juga aktif di beberapa komunitas seperti tukar baju uh, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak. iya, jadi mulai dari tahun lalu itu saya tergabung di Duta Tukar Baju. Tukar Baju ini merupakan sub kampanye dari Zero Waste Indonesia, jadi kegiatan kampanye terkait dengan lifestyle minim sampah begitu. Jadi ada sub kampanyenya yang namanya Tukar Baju. Nah, Tukar Baju ini fokus untuk mengkampanyekan terkait dengan sustainable fashion. Jadi saya satu tahunan ini mulai dari tahun lalu Juli saya bergabung menjadi duta Tukar Baju sampai hari ini. Jadi tahun lalu itu kita ada kegiatan event online mulai dari lemari. Nah, event ini salah satu event yang dilaksanakan oleh Tukar Baju berhubung karena pandemi. Jadi biasanya itu Tukar Baju eventnya offline. Jadi secara fisik bertemu menukarkan baju. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur pakai dari pakaian yang kita miliki seperti itu. Nah, karena adanya pandemi, jadi kegiatannya dialihkan menjadi kegiatan online. Tahun lalu kegiatannya itu mulai dari lemari. Nah, tahun ini yang sementara saya handle sekarang itu kegiatannya tukar baju daring. Jadi tukar baju berinisiatif karena sudah setahunan ini kita tidak bisa tukar baju secara di inisiatif lah untuk melakukan tukar baju daring. Jadi dilakukan secara
tidak bertatap muka seperti itu. Jadi sekarang eventnya masih berlangsung. Saya sementara saat ini menjadi koordinator admin untuk event tukar baju daring, karena kan dia Dropbox-nya itu tempat penyaluran bajunya itu di Bekasi di Jakarta. Nah, karena tidak bisa in-house, kira bantu di bagian online untuk jadi koordinator admin. Jadi sekarang itu saya kesibukan sekarang selain mengurus rumah tangga. Jadi sekedar informasi juga bahwa Kalinda ini merupakan brand ambassador dari Tukar Baju. Jadi sangat aktif sering di-share di Instastory maupun WhatsApp itu terkait dengan kampanye tukar baju. Mungkin sedikit yang menarik juga Kak, dari semasa kuliah saya banyak terinspirasi dari Kakak yang kampanye terkait dengan pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan cara mengurangi penggunaan sedotan sekali pakai, kemudian plastik kantongan sekali pakai. Kemudian saya juga sempat berpartisipasi juga, tapi yang menjadi kendala adalah konsistensi. Jadi sangat susah untuk mempertahankan prinsip yang dipegang, yaitu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Nah, yang saya lihat menarik di sini adalah bagaimana Kakak sangat konsisten untuk memegang prinsip Kakak dari masa kuliah sampai sekarang. Jadi sebenarnya sampai sekarang itu masih trial and error sebenarnya. Jadi masih belajar terus setiap hari bagaimana caranya supaya terus bisa konsisten sampai hari ini. Jadi caraku saya itu bisa konsisten sampai hari ini itu yang pertama harus setiap orang harus menemukan terlebih dahulu alasan kuatnya kenapa dia ingin melakukan aktivitas tersebut. Jadi apapun itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak punya alasan yang kuat, kenapa kita melakukan komitmen itu, kenapa kita kemudian memulai gaya hidup itu, kenapa kita membuat pilihan itu, pasti kedepannya ketika terbentur oleh sebagainya, pasti akan goyah. Nah, ketika kita memiliki alasan yang kuat, itu kita akan kembali lagi, oh ternyata alasan awalku kenapa memulai lifestyle ini, kenapa kemudian membuat pilihan ini tuh ini. Jadi kita sudah bisa ingat kembali. Yang kedua yang saya lakukan adalah terus aktif untuk mengikuti, kalau di IG misalkan ada Zero Waste Indonesia, ada Sustaination, ada Life with Less, ada Saya Pilih Bumi, itu saya aktif terus untuk mengikuti apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka share. Jadi dari situ terus terupgrade terus, jadi bukan hanya misal ini oke sudah kita jalankan, tapi setelah itu kadang ada muncul rasa malas karena itu terus saja yang dilakukan. Nah, ketika kita tergabung untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang di-share oleh akun-akun yang menerapkan lifestyle zero waste atau minim sampah itu, jadi kita akan merasa bahwa yang kita lakukan itu tidak sendiri, jadi kita bergerak itu secara bersama-sama. Nah, itu yang sampai sekarang selalu membuat saya untuk tetap konsisten. Jadi itu apa kiat-kiatnya, itu tips and triknya. Jadi ketika nanti ke depannya saya menemui tantangan, rasa malas dan sebagainya, itu maksudku itu hal-hal yang wajar, karena kita manusia, itu hal-hal yang normal. Kita merasa malas, kita merasa tidak ingin, merasa capek, merasa ribet dan lain sebagainya, itu hal-hal normal. Jadi caranya untuk bangkit lagi itu ya seperti itu. Kita merasa bahwa yang kita lakukan ini kita tidak melakukannya sendiri, kita melakukannya bersama-sama, seperti itu. Betul. Jadi salah satu caranya itu dengan aktif juga di beberapa komunitas agar kita merasa tidak sendiri untuk menjalankan hal ini. Kemudian masuk ke topik pembahasan terkait dengan lingkungan.
sebenarnya bagaimana sih kakak memandang atau melihat tentang permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, khususnya pada saat pandemi? Jadi kalau untuk pandemi sebenarnya saya lupa datanya, ada datanya itu. Jadi semenjak sebelum pandemi sampai setelah pandemi itu perbedaan penggunaan plastik sekali pakai itu meningkat sekali. Kenapa? Karena orang kan harus stay di rumah, jadi dia tidak akses untuk keluar rumah itu dikurangi. Nah, kadang kan kalau kita misalnya belanja di luar rumah, kita bisa membawa kantong belanjaan sendiri. Tapi ketika pandemi ini itu membuat akses itu menjadi sulit karena kita lebih sering pesan online, bahkan untuk membeli keperluan rumah tangga itu banyak platform yang menyediakan untuk belanja online. Nah, itu sebenarnya yang membuat konsumsi plastik sekali pakai pada saat pandemi itu meningkat. Kemudian yang kedua itu juga sampah medis meningkat tajam karena penggunaan masker yang singkat itu juga meningkat sekali karena kan orang masih ini maksudnya kebiasaan baru yang kita lakukan sehingga kebanyakan orang merasa ini sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi untuk misal masker apa namanya ketakutan berlebihan yang dirasakan oleh orang-orang, kemudian mereka mengesampingkan hal lain, kayak misal mengesampingkan dampak lingkungan, karena yang paling penting adalah yang pertama adalah menjaga kesehatan. Nah, karena ingin menjaga kesehatan, kemudian mengesampingkan dampak lingkungannya, itulah yang membuat kebanyakan orang akhirnya tidak sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu menghasilkan limbah yang sangat banyak. Contohnya limbah masker, kemudian plastik botol hand sanitizer dan sebagainya. Saya merasa ini adalah suatu kebiasaan yang baru, tapi bukan berarti kita bisa melakukan ini tanpa sadar. Jadi kalau misalnya dilakukan tanpa sadar, tidak sadar bahwa membeli hand sanitizer terus menerus, kemudian penggunaan berlebihan itu kan sampahnya banyak sekali. Seperti itu, sampah medis sih sebenarnya yang paling meningkat juga selain sampah kemasan sekali pakai. Jadi dua hal ini yang pada saat pandemi ini justru sangat-sangat berpengaruh buruk untuk lingkungan. Dan sampah masker itu kebanyakan ya sama seperti sampah lainnya, sampah medis toh sama seperti sampah lainnya, dia diberlakukan setelah pakai dibuang, padahal justru sampah masker ini justru dia lebih berbahaya secara langsung dibanding dengan sampah plastik. Karena kan kalau sampah medis tidak sengaja tersentuh oleh orang lain atau tidak sengaja tersentuh oleh tersentuh oleh hewan lain, itu kan dampaknya langsung mereka bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Misal kita buang sampah di tong sampah atau kemudian diambil oleh petugas kebersihan, itu kan apabila petugas kebersihannya ini tidak safety, itu ceritanya itu bisa berdampak juga untuk kesehatannya dia. Makanya bahaya sekali sebenarnya ketika membuang sampah medis itu tidak dengan benar. Ya, artinya dia dicampur dengan sampah lain, itu berbahaya. Betul sekali Kak. Jadi sebenarnya ya selama masa pandemi ini juga selain menyerang atau merugikan manusia, juga sebenarnya merugikan lingkungan, terlebih karena semua kegiatan itu kebanyakan dilakukan di rumah. Jadi peningkatan sampah plastik dan juga sampah medis itu semakin meningkat. Nah, kemudian untuk pandangan sendiri Kakak tentang solusi dalam meminimalisir dampak dari permasalahan lingkungan yang tadi Kakak sebutkan yang kita alami saat ini, menurut Kakak seperti apa? Iya, jadi kalau saya itu selalu menerapkan sebenarnya ketika kita tidak mampu menolak sampah, kita tidak mampu. Intinya kan begini, ketika yang saya terapkan sama diriku itu
ketika saya ingin membeli sesuatu, saya akan berpikir terlebih dahulu. Misal ketika saya membeli minuman, itu ini sampahnya akan saya apakan. Jadi itu sudah saya pikirkan sebelum saya membeli. Misal saya membeli botol air minum dalam kemasan. Nah, botol ini setelah habis nanti akan saya apakan. Nah, itu harus dipikirkan sebelum kita membeli. Jadi kita akan tahu, oh setelah ini nanti sampahnya saya bawa pulang, saya pilah di rumah dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menolak, nah ketika pada saat mau tidak mau kita harus misal menggunakan sampah, kita harus menggunakan sanitizer. Jadi yang saya lakukan ketika tidak mampu untuk menolak penggunaan plastik, menolak penggunaan sampah medis itu adalah memilah di rumah. Jadi ketika sampai di rumah, sampah-sampah yang saya hasilkan itu saya pilah. Kalau contohnya itu untuk sekarang, karena beberapa kali saya juga menghasilkan sampah masker itu saya pilah tersendiri, saya masukkan ke botol. Jadi untuk sekarang masih saya tampung, karena sebenarnya saya belum tahu di Makassar ini sudah ada tempat penyaluran sampah medis atau belum, karena setahu saya kebanyakan itu rumah sakit justru juga sampahnya masih dibuang ke TPA seperti itu. Tapi kalau untuk sampah-sampah lain, misal kayak kemasan obat, karena kan meningkat sekali ini kok kemasan obat. Kalau kemasan obat yang plastik itu kita bisa buat eco break, artinya dia digunting-gunting terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke botol, dipadatkan. Nah itu kita bisa buat eco break. Kalau untuk yang kaca itu bisa dikumpulkan, dicuci bersih dulu, kemudian dikeringkan, kemudian dikumpulkan. Setelah itu bisa di-store ke bank sampah. Seperti itu sih, sebenarnya sama aja sama pemilahan sampah pada umumnya. Tentu harus memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Seperti itu. Memang di awal akan terasa ribet, akan terasa berat, tapi maksudku ketika kita ingin melakukan sesuatu itu jangan dilakukan bersamaan, jadi dilakukan dulu sedikit demi sedikit sehingga tidak terasa berat, karena itu kadang yang membuat orang malas untuk menerapkan gaya hidup sampah, karena malas ribet dengan mengurusi sampah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya setiap tindakan, setiap proses itu ada langkah taktisnya, jadi bisa kita terapkan secara perlahan tapi terus menerus di kehidupan sehari-hari. Betul, jadi sebenarnya kita lebih baiknya itu memulai dari diri sendiri, yaitu dengan mungkin dengan cara memilah, kemudian melakukan seperti eco break, yaitu dengan memotong atau memperkecil ukuran dari sampah plastik lalu dipanaskan. Mungkin itu akan menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan, walaupun itu tidak walaupun terbilang hanya sederhana, namun itu akan memberi sedikit perubahan. Kemudian mungkin masuk ke topik selanjutnya, topik inti pada program parkiran pada malam ini, yaitu tentang perempuan dan lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih keterkaitan antara perempuan dan lingkungan atau alam, atau biasa yang disebut dengan ekofeminisme. Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Iya, jadi karena sudah disinggung duluan tentang ekofeminisme, jadi sebenarnya ekofeminisme itu adalah salah satu pandangan feminisme, pandangan pergerakan perempuan yang mempererat, menghubungkan antara perempuan dan alam. Nah, saya mau mulai dari kata ibu bumi yang sering sekali digunakan untuk menyebut semesta atau untuk menyebut alam. Nah, sering sekali orang menyebut alam itu sebagai ibu bumi atau ibu pertiwi. Nah, itu kan sering sekali kita dengar. Sebenarnya kenapa sampai disebut bumi ini atau alam atau semesta ini disebut sebagai ibu bumi atau ibu pertiwi, itu karena ada pada suatu masa sebelum munculnya patriarki, sebelum munculnya kapitalisme ini, ada masa di mana perempuan itu begitu sangat diagungkan, dia begitu sangat dianggap sesuatu yang sangat, perempuan dianggap sebagai
istimewa, dia dianggap agung, seperti itu. Nah, pada saat itu dilekatkanlah kata ibu bumi ini pada semesta, dilekatkanlah ibu bumi ini pada untuk menyebut lingkungan, untuk menyebut bumi. Kenapa? Karena yang pertama itu karena produksi. Nah, perempuan menghasilkan keturunan. Sama halnya dengan bumi yang terus memproduksi seperti itu. Jadi kemiripannya di situ. Jadi bagaimana bumi terus meregenerasi, itu seperti perempuan juga yang terus meregenerasi untuk keberlangsungan manusia, sedangkan bumi untuk keberlangsungan keberlangsungan semesta, seperti itu. Alasan lain kemudian yang saya temukan yaitu karena perempuan itu punya sifat kepedulian yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dia punya sifat caring yang luar biasa. Dia punya sifat kemampuan untuk merawat. Nah, kemampuan untuk merawat ini yang dimiliki oleh perempuan itu sama halnya dengan kemampuan merawat dari bumi, kemampuan bumi untuk melindungi apa yang ada di dalamnya, begitu. Makanya dua hal ini kemudian yang sangat mendekatkan antara perempuan dan lingkungan. Kemampuan mereproduksi dan kepedulian yang dimiliki oleh perempuan itu sama halnya yang dimiliki oleh bumi, sehingga keterikatannya mereka itu, keterikatan kami perempuan dan bumi itu sangat-sangat luar biasa. Kita mampu merasakan itu. Nah, pandangan lain juga menyebutkan bahwa kenapa kemudian ekofeminisme hadir, itu kan ekofeminisme ini pertama kali tuh di awal gerakannya itu kan dari India. Dia digaungkan oleh Vandana Shiva. Jadi Vandana Shiva ini pada saat itu akan terjadi istilahnya penambangan pohon atau pembabatan hutan. Nah, Vandana Shiva ini dia melindungi hutan itu dengan cara melindungi pohon itu dengan cara memeluk pohon. Mereka perempuan-perempuan India ini memeluk pohon, melingkari pohon agar pohon tersebut tidak ditebang. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa istilahnya perempuan dan alam ini memiliki ketertindasan yang sama-sama dieksploitasi dan sama-sama ditindas oleh sesuatu yang sama, yaitu patriarki dan kapitalisme. Nah, itu yang membuat kemudian perempuan dan lingkungan itu memiliki keterikatan dan kedekatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi seringkali itu perempuan justru dianggap sebagai orang yang paling depan merusak lingkungan. Kenapa? Karena yang pertama itu produksi sampah yang dihasilkan oleh perempuan dibanding laki-laki itu lebih besar, lebih banyak sampah yang dihasilkan oleh laki-laki dibanding perempuan. Makanya seringkali disebutkan perempuan itu merusak lingkungan dibanding laki-laki. Padahal di kehidupan sebelumnya itu perempuan bumi justru disebut sebagai ibu bumi, karena ibu adalah seorang perempuan, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang agung. Tapi di kehidupan sekarang justru perempuan itu dianggap sebagai orang yang merusak lingkungan, orang yang berperan besar dalam perusakan lingkungan. Seperti itu sebenarnya. Tapi kenapa hal itu kenapa bisa dianggap seperti itu? Itu karena saya melihatnya itu sebagai kepentingan korporasi yang mengeksploitasi wilayah konsumsinya perempuan. Nah, karena wilayah konsumsinya perempuan itu dieksploitasi oleh korporasi, sehingga kita itu lebih mudah untuk berbelanja, lebih mudah untuk menghasilkan sampah. Jadi bukan dilihat semerta-merta pada perempuannya, tapi harus dilihat sebagai sebab akibat. Jadi kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia mampu memproduksi sampah sebanyak itu karena ada efek dari kepentingan korporasi. Misal contohnya itu kayak skincare dan sebagainya, kemudian kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kemudian yang membuat perempuan menjadi sangat-sangat tidak sadar dalam berbelanja misalnya. Nah, contoh sederhananya itu misal
penggunaan spons cuci piring. Nah, pada zaman dahulu itu sebelum ada itu spons cuci piring, orang-orang di daerah, orang-orang di kampung kan justru menggunakan apa yang ada, misal kain perca atau kalau di keluarga aku itu dulu masih menggunakan kain perca, menggunakan abu gosok dan lain sebagainya. Nah, efeknya sekarang orang kan kebanyakan tidak suka atau tidak senang mencuci piring itu kalau tidak menggunakan spons cuci piring, padahal bisa mencuci piring kalau tidak menggunakan spons. Nah, itu kemudian bisa kita lihat kenapa kemudian terjadi fenomena itu, kenapa kemudian terjadi peralihan itu, karena adanya efek dari komoditas yang diperdagangkan oleh korporasi atau kapitalisme yang memproduksi itu, dan dia membuat itu untuk, maksudnya dia menghasilkan produk yang sebagus mungkin supaya mampu menarik perhatian perempuan untuk menggunakan itu. Nah, itu contoh kecilnya, dan contoh-contoh lain lagi masih banyak sekali, belum lagi beauty standar yang dilekarakan kepada perempuan, kemudian bagaimana konstruksi yang lain menempatkan perempuan pada wilayah domestik saja, itu kan hal-hal seperti itu kemudian yang membuat perempuan akhirnya menjadi penghasil sampah seperti itu. Padahal kan seharusnya karena memiliki keterikatan atau memiliki perasaan yang sama dengan lingkungan, perempuan harusnya menjadi pionir, harusnya menjadi orang terdepan yang memperjuangkan lingkungan. Seperti itu sih saya melihatnya selama ini. Hasil bacaanku selama ini seperti itu. Baik, mungkin terlepas dari itu semua, sebenarnya juga perempuan merupakan salah satu yang terdampak dari konflik permasalahan lingkungan juga. Jadi bukan hanya perempuan menjadi sumber, tapi juga merupakan salah satu yang terdampak. Baik, mungkin ada penonton yang ingin bertanya atau memberikan pandangan. Ya, silakan Kak. Ini saya sambil minum, enggak apa-apa Jeta? Iya Kak. Jadi mungkin buat penonton yang ingin bertanya atau ingin memberikan pandangan, silahkan langsung berkomentar atau melalui question box yang ada. Kayaknya panjang pertanyaannya ini Kanda Esa, karena mungkin masih sementara mengetik. Iya, kayaknya Kak. Rame di Kak. Halo semuanya. Oh itu. McD Toast itu sudah terapkan hemat plastik, tapi produksi kertas bertambah. Bagaimana menurutnya Kakak ini? Jadi istilahnya ingin mengurangi sampah plastik, tapi di sisi lain juga menambah konsumsi sampah kertas. Jadi begini, saya mau paparkan sedikit data setelah menonton filmnya Pulau Plastik. Itu di Pulau Plastik itu dipaparkan data bahwa dari semenjak tahun 50-an itu awal pertama sekali muncul plastik itu, awal pertama sekali diproduksi plastik itu, sampai hari ini itu baru 9% yang mampu di recycle. Jadi masih ada 92% yang masih ada di bumi. Nah, bayangkan sampai hari ini itu, sampai hari ini. Dari tahun 50-an sampai hari ini baru 9% yang mampu di recycle, selebihnya masih ada di bumi, entah dalam bentuk mikroplastik dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu yang sangat lama sekali untuk plastik terurai. Selain itu, untuk memproduksi plastik itu membutuhkan banyak sekali penggunaan air.
Jadi misal untuk memproduksi satu botol plastik itu membutuhkan berpuluh-puluh liter air, bisa sampai 20 liter air untuk memproduksi satu botol plastik. Nah, kalau kita berbicara tentang apa namanya kertas, penggunaan beralih ke uh, istilahnya packaging ramah lingkungan. Nah, saya mau memperlihatkan begini, entah itu McD, entah itu Pepsi, entah itu Aqua, entah itu apa namanya perusahaan-perusahaan yang menggaungkan itu, sebenarnya begini, itu adalah salah satu bentuk dari, kalau dari apa namanya istilah di lingkup zero waste lifestyle itu ada namanya greenwashing, atau bagaimana mereka apa di istilahnya pencucian ini, dia manipulasi konsumen dengan mengangkat isu lingkungan. Nah, itu banyak sekali dilakukan itu oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya bukan hanya McD, Aqua Lestari. Aqua Lestari itu kan produknya untuk supaya seolah-olah mereka peduli terhadap lingkungan. Padahal bagaimana mereka mengeksploitasi air bersih warga di sana itu kan kita tidak tahu kan, seperti itu. Nah, bukan ketika kita berbicara tentang bagaimana peralihan plastik yang lebih ramah lingkungan, entah itu misalnya mengganti sedotan plastik ke sedotan kertas, misalnya kan otomatis penggunaan kertas akan meningkat. Tapi perlu disadari bahwa bagaimanapun produksinya, apapun yang diproduksi tetap kembali ke konsumennya untuk lebih berkesadaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, plastik ini dia membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai dari berpuluh sampai beratus tahun untuk terurai. Nah, ketika kita berbicara tentang kertas, itu kertas dia membutuhkan waktu yang lebih singkat, jauh lebih singkat dibanding plastik untuk terurai. Nah, datanya saja, bayangkan ketika kita terus ini kan di film Pulau Plastik juga, itu saya sekalian promosi, di film Pulau Plastik itu juga dijabarkan bahwa jika produksi sampah terus-menerus sama seperti hari ini, itu bisa jadi pada tahun 2050 itu di lautan itu akan lebih banyak sampah dibanding ikan, akan lebih banyak sampah daripada ikan di lautan. Nah, itu sudah diprediksi. Nah, ketika kita tidak mulai beralih, nah maka kita lah yang mungkin akan punah, begitu. Kita memikirkan pohon yang mungkin tidak akan punah. Jadi memang pohon, oke lah kita masih menggunakan plastik. 2050 masih banyak sekali pohon, tapi kita yang punah. Seperti itu begitu saya cara berpikirku melihat ini. Nah, tapi tetap kembali lagi bagaimana tetap kita bisa tetap berkesadaran. Kebanyakan itu coba perhatikan lebih dekat ketika melihat kan sekarang itu selain perusahaan yang memproduksi kemasan kertas, itu juga ada yang memproduksi yang katanya plastik ramah lingkungan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada plastik yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan kertas pun ketika kita beralih ke, makanya apa istilahnya kalau di teman-teman yang menerapkan gaya hidup minim sampah itu kita menerapkan lebih mengutamakan membawa wadah sendiri daripada menggunakan wadah yang berpotensi menjadi sampah, terlepas dia itu plastik, kertas, atau apapun itu jenisnya. Jadi lebih diutamakan. Jadi kalau misal memang mau belanja atau mau jajan itu lebih baik menggunakan wadah sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau yang seperti McD, KFC, Aqua dan lain sebagainya itu kan yang populer toh. Itu mereka memang mau tidak mau, agar mereka tetap bertahan, agar mereka tetap eksis, ya mereka harus mengangkat isu lingkungan, seperti itu. Karena kalau tidak, mereka akan mulai ditinggalkan sama orang-orang, karena tidak ada jualannya, dia dianggap merusak lingkungan. Kita kan kemudian mulai tertarik kembali kepada McD. Oh, McD sekarang sudah tidak menggunakan sedotan sekali pakai lagi, mereka sudah tidak menyediakan itu, atau mereka justru memberikan bonus tumbler beberapa kali kan. Itu kalau misal kita beli beberapa
dengan minimal harga segini, kemudian kita akan mendapatkan tumbler. Itu kan sama, kembali lagi itu adalah cara mereka untuk bagaimana mengeksploitasi wilayah konsumsi kita, seperti itu. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya kembali lagi mereka kembali lagi sama saja, mereka tetap mengeksploitasi wilayah konsumsi kita, dan itu yang harus kita sadari. Bagaimana mereka melakukan itu yang harus kita sadari. Seperti itu kan, Daisa. Itu Kak, mungkin ada tambahannya itu. Belum ada regulasinya. Bagaimana terkait dengan regulasinya tentang penggunaan sampah plastik itu Kak? Jadi, Nah, itu nih. Kakak. Karena kan poin utamanya memang ini produksi kenapa masih digunakan sampai sekarang, karena produksinya memang secara besar-besaran dan terus menerus. Itu sebenarnya. Makanya ketika kita mampu menghalau itu, misalnya dengan membuat regulasi jadi sekarang itu gerakan-gerakan teman-teman itu seperti Walhi, apalagi namanya ini, gerakan-gerakan yang mengedepankan isu lingkungan itu, entah itu pemanasan global dan sebagainya, sama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan isu lingkungan ini. Jadi harus memang ada regulasinya. Contoh itu misal di Bali dan beberapa kota di Jogja itu mereka kan sudah melakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, itu sudah langkah awal, tapi belum cukup besar, sehingga dibutuhkan kerjasama. Jadi memang didesaknya itu di pusat. Jadi dari pusat, dari negara itu harus mengeluarkan kebijakan terkait dengan isu lingkungan ini. Jadi bukan hanya pelarangan plastik sekali pakai dan lain sebagainya, tapi isu-isu lingkungan lain seperti penambangan, illegal fishing dan lain-lain, itu kan harus ada regulasi yang sangat-sangat jelas untuk memerangi isu lingkungan ini. Karena kalau tidak ya maksudku saya kepunahan ini tuh ada di depan mata, bisa diprediksi bahwa sekian tahun akan sampah akan meningkat sekian persen. Itu sudah mampu sudah mampu diprediksi dan betul-betul di depan mata ini apa-apa. Nah, seperti tadi juga yang disebutkan oleh Malika, bahwa perempuan itu salah satu kelompok rentan yang terdampak sekali ketika terjadi pengrusakan lingkungan. Misal kalau ini pemanasan global, kita kekurangan, bisa saja beberapa tahun ke depan kemudian kita kekurangan air bersih. Nah, itu berdampak buruk sekali bagi perempuan. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi memang harus secepatnya. Ini di Makassar belum ada sama sekali kabar bahwa akan dilakukan penyusunan draft dan lain sebagainya. Tapi justru sekarang kan teman-teman juga mungkin memerangi ini omnibus law yang kemudian memudahkan penambangan dan lain sebagainya, memudahkan izin untuk itu kan masih belum, banyak sekali PR-nya, dan dari pemerintah pun belum ada kejelasannya, tapi sampai hari ini masih terus bergerak untuk mendesak seperti itu. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan langsung berkomentar atau bisa melalui question box. Iya, saya mau bahas juga sedikit terkait dengan, kita kan ini, saya kebetulan anak teknik, Malika kebetulan anak teknik. Jadi kalau di dunia teknik itu, pembangunan yang dilakukan itu seringkali tidak mengedepankan isu lingkungan. Sering sekali tidak mengedepankan isu sosial dan lingkungan. Seperti itu. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya eco-engineering. Jadi saya mau bahas sedikit, saya belum ahli juga terkait dengan eco-engineering. Jadi bukan hanya ekofeminisme yang ada, tapi ada juga yang namanya eco-engineering. Jadi di dunia
insinyur di dunia pembangunan, di dunia engineering itu ada yang disebutkan, ada yang namanya eco engineering, bagaimana dalam proses pembangunan itu mengedepankan aspek lingkungan. Jadi kalau misalnya contoh sekarang kan ada pembangunan CPI di Makassar. Pembangunan CPI ini mau tidak mau pasti akan merusak ekosistem laut yang ada di sekitar situ. Nah, apakah sudah diperhatikan ini aspek lingkungannya? Ini baru aspek lingkungan. Belum lagi kita berbicara aspek sosial yang ditimbulkan di daerah situ. Nah, ketika kita berbicara tentang aspek lingkungan, nah, eco engineering ini menerapkan bagaimana caranya supaya ketika kita membangun di suatu daerah, kemudian kita merusak daerah itu, berarti kita harus melakukan istilahnya penanaman kembali atau melakukan pembangunan kembali di daerah lain yang sama dengan yang kita rusak itu. Jadi kalau misal kita rusak daerah Makassar, jadi di daerah Makassar yang lain kita harus menanam kembali karang, kita harus menumbuhkan menebarkan kembali benih-benih ikan dan lain sebagainya seperti itu. Itu ada yang namanya eco engineering. Jadi dalam dunia teknik itu seperti itu. Nah, itu yang sering sekali tidak diperhatikan oleh kanda-kanda proyek seperti itu. Nah, ketika kita sudah secara tidak langsung mengedepankan aspek lingkungan, maka aspek sosial akan terpenuhi. Nah, kebanyakan kan seperti itu, mata pencahariannya warga hilang, kemudian mereka terdampak lingkungan, misal di daerah situ airnya keruh dan lain sebagainya. Nah, ketika itu eco engineering ini diterapkan dalam dunia teknik, nah itu akan sangat terbantu sekali. Sekarang kan karena yang selalu dikedepankan adalah aspek ekonomi, akhirnya aspek-aspek lain ditinggalkan. Seperti itu. Ini bagus sekali kalau misal ada teman-teman dari teknik yang mau berpendapat terkait hal ini. Benar. Kemarin karena kakak sempat menyinggung terkait dengan pembangunan CPI, jadi saya teringat tentang proyek reklamasi. Salah satu pulau yang sangat terdampak sebenarnya akibat proyek reklamasi ini adalah Pulau Kodingareng. Nah, di sana juga sangat banyak lingkungan yang dirusak, salah satunya ekosistem laut. Kemudian salah satu pencarian masyarakat di sana pun sebenarnya sangat berdampak. Jadi sangat benar bahwa sebenarnya eco engineer juga ini sangat penting, selain untuk ini membuktikan bahwa banyak sekali proyek-proyek yang sebenarnya dilaksanakan tanpa melihat dari sisi atau dampak lingkungannya. Baik, mungkin teman-teman yang ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silahkan. Baru itu kita bahas sedikit terkait Kodingareng sambil menunggu kalau ada misalnya yang mau bertanya. Jadi itu di Kodingareng itu kita lihat sekali kita lihat penolakan proyek reklamasi ini, kita lihat bagaimana perempuan-perempuan itu berjuang, bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan mata pencarian mereka, dan itu sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu kemudian turun ke jalan, bahkan sampai menginap di jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa salah satu yang terdampak terhadap kerusakan lingkungan itu adalah perempuan, sehingga mereka sampai berani turun ke jalan seperti itu. Dan itu tidak bukan sesuatu yang mudah untuk mereka lakukan, padahal kembali lagi mereka harus melakukan pekerjaan domestik dan lain sebagainya, memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya. Jadi berat sekali memang kerusakan lingkungan ini sangat buruk, sangat berdampak buruk bagi kehidupan perempuan. Ya, ini juga membuktikan bahwa perempuan sebenarnya juga bergerak dan merasakan dampak yang sangat besar dari persoalan lingkungan. Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan terakhir, Kak.
Jadi menurut kakak seperti apa sih seharusnya peran perempuan milenial dalam menyikapi permasalahan-permasalahan lingkungan dan juga seperti apa harusnya perempuan berperan dalam menjaga lingkungan? Seperti itu, Kak. Bisa diulangi Malika karena tadi kurang jelas. Oh, oh iya, Kak. Jadi pertanyaannya, Kak, seperti apa harusnya peran perempuan dan juga perempuan milenial khususnya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini? Saya ketika ada orang yang bertanya sama saya terkait dengan bagaimana seharusnya perempuan bersikap, saya selalu bilang bahwa ketika kita merusak lingkungan itu sama dengan merusak diri kita. Faktanya sudah sangat banyak, jadi silahkan dicek sendiri. Merusak lingkungan itu sama dengan merusak diri kita. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, ketertindasan yang terjadi pada perempuan itu nyata. Dan jika di aspek lain kita tertindas, saya ingin menyampaikan bahwa untuk isu lingkungan kita harus paling depan menyuarakan ini. Kita harus paling depan bergerak. Kita harus menjadi pionir untuk menjaga lingkungan. Karena kalau misal di politik, di ekonomi, di sosial itu kita tertindas. Nah, untuk di isu lingkungan kita harus yang paling depan menyuarakan ini. Karena jika tidak, kita akan terus dieksploitasi. Betul. Jadi mungkin karena waktu juga yang terbatas, jadi kita akhiri untuk diskusi kali ini. Mungkin sedikit kesimpulan bisa saya ambil dari diskusi kita pada malam ini, bahwa perempuan dan alam sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama dalam ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya. Sama-sama mengalami kekerasan, kerap dijadikan objek, dan juga bahkan seringkali dieksploitasi. Dan bersumber pada problem yang sama, yakni budaya patriarki dan kapitalisme. Kemudian perempuan sebenarnya merupakan korban dari suatu sistem yang bertumpu pada ketimpangan dan eksploitasi. Demikian pula dengan alam, dan gerakan ekofeminisme di dunia muncul sebagai reaksi protes dari ketimpangan tersebut. Adapun peran yang kita sebagai perempuan milenial yang harus kita ambil atau kita lakukan adalah menjadi pionir atau garda terdepan yang membuktikan bahwa perempuan juga merupakan salah satu yang terdampak dan juga menjadi salah satu yang paling peduli terkait dengan isu lingkungan. Sehingga perjuangan untuk bumi sejatinya adalah perjuangan demi keadilan dan kesetaraan sosial ekologis. Baik, mungkin terima kasih untuk diskusi kita kali ini, Kak. Sangat menarik. Semoga kita bisa bertemu kembali di diskusi-diskusi berikutnya. Itu saja mungkin, Kak. Oke. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam.